Panel kanan delta. Blah. So, this is what food is. Huek. Jadi begini rasanya makanan. What a rush. Sensasi yang luar biasa. Atau bisa diartikan sebagai perasaan terkejut atau gejolak yang tiba-tiba. Injira nette sesaraya-raya. Panel kiri Ryuji. Tidak ada teks, namun ekspresinya menunjukkan rasa ngeri, jijik, sekaligus bingung. Aurora sambil makan berantakan. Bleh, so this is what food is. What a rush. Terjemahan, huek, jadi begini rasanya makanan? Sensasinya gila banget. Aurora bingung. Weh, terjemahan. Hah? Ryuji membongkak. Please be my older sister. Terjemahan. Tolong jadilah kakak perempuanku. Pikiran batin Ryuji. Aurora is one of those people who doesn't realize how erotic they are. I'm sure of it. If I have an older sister like her, it'll be like winning the lottery. My life will finally start to turn. Terjemahan. Aurora itu tipe orang yang tidak sadar betapa erotisnya dirinya. Aku yakin itu kalau aku punya kakak perempuan seperti dia, rasanya seperti menang lotre. Hidupku akhirnya akan mulai membaik. Karakter kiri, anak laki-laki. Ia terlihat sedang memohon dengan ekspresi sedih atau putus asa. Ada perban di pipinya, menunjukkan ia mungkin baru saja terluka atau terlibat perkelahian. Ia berkata, "But why? Please, tapi kenapa? Tolonglah." Karakter kanan anak perempuan. Ia memiliki gaya rambut kuncir dua twin tails. Ekspresinya sangat tegas dan sedikit menantang. Dengan singkat ia menjawab, "Donwana gak mau." Di panel bawah, ia juga sempat mengatakan, "Nope gak." Karakter laki-laki. Ia tampak sangat terpukul dan kecewa. Dia bagi mom, "There goes my once in a lifetime chance." Habis, sudah kesempatan sekali seumur hidupku. Dan masih mencoba membela diri dengan bebut. Tetapi, penampilannya yang babak belur menambah kesan dramatis, sekaligus jenaka pada kegagalannya. Ruri, karakter perempuan. Ia menolak dengan sangat tegas menggunakan kalimat, "Nomor thanks gak? Makasih." Menariknya, ia memberikan komentar yang agak teknis atau asing mengenai konsep manusia. Older sisters are those more mature females in human communities, right? Kakak perempuan itu adalah perempuan yang lebih dewasa dalam komunitas manusia, kan? Kekerasan domestik. Ia mengungkapkan bahwa ayahnya memukulinya dan ibunya meninggalkannya. Hal ini diperjelas secara visual dengan perban yang menempel di pipi dan lehernya. Kerinduan akan kedamaian, kalimat, "I've always wanted to have a normal family." Aku selalu ingin memiliki keluarga yang normal. Menunjukkan bahwa ia tidak lagi memiliki harapan pada dunianya sendiri. Gestur kepasrahan, Hart memegang baju Aurora sambil berlutut bukan karena takut pada sosok monster tersebut, melainkan karena ia melihat Aurora sebagai jalan keluar dari penderitaannya. Ia rela memberikan energinya asal bisa merasakan sedikit kehangatan keluarga. Keputusasaan total, Hart merasa hidupnya sudah berakhir karena ia tidak memiliki uang dan tidak memiliki sosok kakak perempuan yang bisa diandalkan. Rasa menjera, ia merasa ditakdirkan untuk tetap menjadi penyendiri selamanya. Posisi berlutut, gestur Hart yang bersujud di depan kaki. Aurora menunjukkan kepasrahan total. Ia mencari perlindungan atau tujuan hidup pada sosok Aurora. Meskipun Aurora sebenarnya bukan manusia. Fokus pada sebuah tangan yang sedang menekan bel pintu. Terdapat efek suara, ding-dong, dalam bahasa dalam katakana Jepang. Ini menandakan seseorang baru saja sampai di depan sebuah rumah atau apartemen karakter berambut pirang terang, kuncir 2. Ia tampak sedang memberikan semangat atau sedikit memaksa karakter di sebelahnya. Ekspresi wajahnya terlihat tegas dan bertekad. Ia berkata, "You dua be fine on your own." Kamu akan baik-baik saja sendirian. Karakter berambut hitam, karakter ini terlihat dalam kondisi yang berantakan. Wajahnya penuh luka. Ada plester di pipi dan perban di leher. Matanya sayu menangis, dan ia berteriak, "Buah." Ia tampak sangat enggan atau takut ditinggal sendirian di tempat tersebut. Karakter berambut pirang kuncir 2, Yuka, memegang kepala karakter. Berambut hitam, Ruri, dengan
Ekspresi waspada atau sedikit kesal. Rory sendiri tampak sangat lemas, pasrah, dan masih dengan kondisi wajah yang penuh luka serta plester ada. Suara dari karakter lain yang tidak terlihat di panel ini, kemungkinan dari dalam rumah atau ruangan lain, yang mengatakan, HM? Seems like you've got visitors. HM? Sepertinya kamu kedatangan tamu. Bagian tengah gambar memperlihatkan sebuah pintu yang terlempar dengan kecepatan tinggi. Pintu tersebut tampak melengkung atau terdistorsi, yang merupakan teknik visual dalam angka untuk menunjukkan kekuatan benturan yang luar biasa atau tekanan udara yang besar. Pintu yang rusak. Pintu tersebut kini terlihat tergeletak di lantai dalam keadaan rusak atau terlepas sepenuhnya dari engselnya. Kerusakan langit-langit di bagian atas gambar. Terlihat bagian plafon atau lampu yang ikut hancur atau terlepas akibat tekanan atau benturan dari pintu tersebut. Di sebelah kiri, we're the debt collectors. Kami adalah penagih hutang. Di sebelah kanan, what's up? Apa kabar? Terdapat tulisan BAM dan efek visual garis tebal yang menunjukkan bahwa mereka baru saja membuka pintu dengan keras atau mendobrak masuk secara tiba-tiba. Karakter tersebut tampak sangat terkejut dan ketakutan. Hal ini terlihat dari mata yang melotot lebar dengan satu pupil mengecil, mulut yang menganga, dan keringat dingin yang mengucur di wajahnya. Gudang besar. Di sisi kanan, terdapat sebuah bangunan gudang dengan dinding seng bergelombang. Pintunya berupa rolling door besar yang tertutup, memberikan kesan tempat penyimpanan yang sunyi, atau mungkin lokasi rahasia. Kendaraan. Sebuah mobil van berwarna putih terparkir di depan gudang. Lampu depannya menyala, menyinari dinding gudang, yang mengisyaratkan adanya aktivitas yang sedang berlangsung atau baru saja tiba. Kondisi korban. Panel berikutnya menunjukkan detail tangan seseorang yang terikat erat dengan rantai logam. Terdapat efek suara janggel yang menunjukkan adanya usaha gerakan atau gesekan rantai. Detail wajah. Terdapat close-up wajah karakter yang tampak sangat ketakutan dan berkeringat. Mulut karakter tersebut disumbat dengan lakban dan balon. Kata berisi suara MMP menunjukkan bahwa ia mencoba berteriak, namun suaranya tertahan. Karakter. Fokus utama adalah seorang gadis. Remaja dengan rambut dikuncir dua twin tails. Mulutnya terlihat ditutup disumbat dan tangannya dirantai ke atas. Menunjukkan bahwa ia sedang dalam situasi penyanderaan atau penculikan. Nice place. Right. Tempat yang bagus, kan? It's dessert zone nomor 1 here. Tempat ini sepi. Jadi tidak akan ada yang menemukanmu di sini. The meantime, sementara itu, aku akan memberitahumu rinciannya. Ini menunjukkan bahwa penculikan ini memiliki motif atau rencana tertentu yang akan dijelaskan oleh pelaku. We've still got some stuff to get ready. So stay. Kami masih harus menyiapkan beberapa hal. Jadi bertahanlah di situ. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa ada persiapan atau prosedur yang akan dilakukan pelaku terhadap kedua korban tersebut. Terlihat seorang pria berotot dengan gaya rambut unik, mohawk, atau fringe samping, mengenakan kalung rantai dengan simbol dolar dan memegang sebuah spidol permanen yang baru saja ia buka, ditandai dengan efek suara pop balon kiri. There's a bunch of families in the market for illegal organ transplants for their sick kids. Ada banyak keluarga di pasar gelap yang mencari transplantasi organ ilegal untuk anak-anak mereka yang sakit. Balon, Kanan, we're gonna cut you up and sell your organs. Kami akan membedahmu dan menjual organ-organmu. Balon, Kanan, apparently the transplant has to happen within a certain window of time after it leaves the body to prevent rejection. Artinya, rupanya transplantasi harus terjadi dalam jendela waktu tertentu setelah organ keluar dari tubuh untuk mencegah penolakan. Balon kiri, that means we've gotta hurry if we wanna sell. Artinya,
Itu berarti kita harus bergegas jika ingin menjualnya. Dialog balon teks. Para pelaku sedang mendiskusikan masa simpan atau batas waktu kegunaan. Organ setelah diambil. Jantung 4 jam. Paru-paru 8 jam. Hati 12 jam. Ginjal 24 jam yang mereka sebut sangat populer. Tujuan, mereka menyebutkan akan mengirim organ tersebut ke China dan menggunakan jasa dokter bawah tanah, dokter ilegal. Tulang dan kulit akan dijual kepada kelompok nekrofiliaks, orang yang memiliki kelainan seksual terhadap mayat. Daging akan dijual kepada kanibal. Rambut akan digunakan untuk sambungan rambut hair extension. Darah disebutkan memiliki harga jual yang cukup tinggi.